Sekarang ada apa Selasa? Udah mau jam 5. Wah, udah jam 5 lebih tepatnya. Wah, keren. Kita mulai aja. Oke. Wah, kaget. Kenapa sih? Oke, stay there. Sorry ya, tadi terjatuh ternyata. Sebentar ya, distabilkan dulu, kita sambil ngecas. Ngeri banget. Iya, normal banget. Oke. Siap. Itu apa tuh? WLN. Ada jual kabel programnya dan aplikasi programnya. Banyak, Kak. Kakak silakan di order, udah ada di TikTok Shop-nya udah ada. WLN mau software-nya yang mana? Bisa dipilih di variannya juga. Oke. Itu apa ini? Oke, halo. Wah, sudah ada yang join. Sebentar ya. Di sini. Oke, ini untuk coba cek barang di mana ya? Di Tokopedia. Aduh, ngomong Tokopedia. Apa? Buat ngecek di sini ya? Aku agak susah nih ini. Nah, oke, sudah. Ini rentan sekali. Oke, yang kemarin menanti-nantikan live ya, menantikan live sombong sekali ya. Mohon maaf ya kemarin belum bisa live karena cedera gara-gara ini ulang tahun Jakarta ada panjat pinang gitu, terus udah gitu cedera gitu kakinya, jadinya nggak bisa. Ya begitulah. Oke, yang mau cek barang bisa juga. Oke, di sini kita punya selalu dengan WLN. Oke, biar gampang ya, lihatnya begini. Wah, untuk jarak 10 km yang mana, Kak? Yang jernih. Udah otomatis 10 km yang jernih pakai POC ini sih. Jangkauannya unlimited, mau 100 kilo, mau 10 kilo, mau 1000 kilo juga ini oke. Karena ini jaringannya jangkauannya 4G ya, connect wifi aja, sistem Android Pie, udah kayak HP gitu. Jadi kemana-mana nyampe gitu ya. Jadi nggak ada batasan jarak. Iya. Kabel programnya tersedia ya, Kak. Iya, tadi sudah dijawab sebenarnya. Oh, itu dirimu. Oke. Aku baru nge loh itu. Itu anakmu loh ternyata. Untuk jarak 10 kilo tadi udah ya. Oke, ini yang WLN KDC 1 Plus udah ada di sini semua variannya. KDC 1 juga sudah ada. Aduh, koneksinya keputus-putus gini ya. Oke. Pakai izin kah Kakak? Kalau misalnya WLN udah ada izin postelnya ya. Buat Brimob biasa yang mana? Buat Brimob biasa yang mana? Ada yang tahu nggak? Oh iya, Mbak Dia kan suaminya ini ya. Mbak Dia mana? Brimob sama Polantas beda nggak sih? Nama ya? Oh. Pakai WLN juga bisa ya. Tergantung fungsinya buat apa dulu nih. Areanya di mana? Oh iya. Ini kalau misalnya WLN ini sebenarnya cocok banget buat yang mau usaha kayak bikin event-event gitu ya di dalam suatu ruangan di ballroom tuh udah oke banget pakai ini ya di dalam ruangan. Terus kayak di basement yang nggak dapet sinyal juga oke sih pakai ini. Ini
UHF-nya di, aduh, ini kenapa nih, Mas Gals? Ini kenapa begini? Itu apa putus-putus gitu. Udah ya. Oke, ini kalau misalnya mau jarak jauh ya, disaranin kalau misalnya lebih dari kayak puluhan kilometer better pakai yang POC gitu ya. Udah. Ini kimchi. Oke. Sudah ya. Koneksinya udah oke ya. Wah. Senang banget nih live ketemu lagi. Nah, ini ya, tadi kita udah punya lengkap ya di sini, udah ada WLN KDC1, KDC1 Plus, sorry. Ada yang KDUV1, kalau misalnya cari yang frekuensi VHF, ini ada yang modelnya dual band, dia ada radio juga, terus ada flashlightnya juga, mirip sama UV5R ya. Ini bisa VHF, WLN yang satu-satunya bisa VHF yang ini, model yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini suaranya oke banget ya. Terus ini bisa ada port buat ngecas ya di sebelah sini. Kak minta radio untuk mobil dong. Rick, untuk mobil ya. Bisa 2.300 ICOM 2.300 itu harganya 2.950.000. Ada yang Yaesu ini ya. Mana ya? Ini juga oke nih. Yaesu nih, mana Yaesu? Nah, ini Rick. Kalau Yaesu ini Ricknya bukan buat di mobil ya? Oh, bisa ya. Nah, buat di mobil ini Corsi. Apa? Mobil atau car. Oh iya. Di mobil atau car ya. Yang ini ya, yang Yaesu FT2980 yang barangnya lagi ada di sini ya, yang bisa kita obrak-abrik sih, Ini harganya di 2.650.000. Ini udah oke banget ya, karena pendinginnya ini oke banget sih ini. Agak berat ya, karena ini kalau misalnya radio ini tuh oke banget. Aku suka banget nih pendinginnya. Besar gitu ya, jadi nggak cepet panas gitu. Nah ini rapi banget pakai ininya apa? Packingnya. Terus ada bracketnya, ada kabel DC-nya. Ya pokoknya ini kayaknya ngebukanya ini banget ya. Gimana ya? Bener-bener pakem gitu, kekunci gitu. Gimana nih Mang bukanya? Ngeri deh. Aduh. Ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini yang Yaesu 2.980. Iya, benar ya. Tipenya. Ini 2.650 ya. Ini benar-benar pendinginnya oke banget sih kayak gini. Ya, udah enak banget sih. Receive-nya juga peka, ini yang 80 watt ya powernya. Oke, Yaesu FT3100, sebentar dicek ya. FT3100, cuma kalau retreat gitu biasanya nggak terlalu ini ya stoknya. Oh ini nih, stoknya kosong ya, kayak yang FT3100 harganya 2.850.000, yang ready yang tadi 2 juta, yang FT2980 ya. Iya, FT2980 yang ready, yang 3.100 kosong ya Kak. Mobil bisa Kak? Bisa. Oke, Kak Billy sudah ya. Tukang TikTok sudah. Yaesu Kak Billy, Yaesu FT3100 harganya 2.850.000 ya Kak. Cuma barangnya lagi kosong gitu. Yang ready yang ini, yang FT2980. Harganya beda 200, 2.650.000 ya.
recommended sini yang Yaesu FT2980 ini pendinginnya bener-bener apa ya, recommended gitu. Kalau orang radio pasti recommend ini gitu, suka bagian apa pendinginnya ini, pakem gitu, kokoh gitu ya. Terus ini tuh kalau mancar terus kan dia panas gitu ya. Ini kalau pendinginnya pakem kuat begini jadinya nggak cepet panas gitu, jadinya lebih pakainya lebih awet gitu. Oke. Itu tadi ya linknya. Di depan sini tuh ini kalau misalnya ada yang nyari yang buat indoor, betternya yang ini, yang WLN UHF 400 sampai 470 ini paling banyak dicari. Dan ini jaraknya kalau di perkotaan semakin padat itu 700 meter sampai 1 kilometer gitu ya, tergantung dari kepadatan sebenarnya. Kalau semakin lega semakin jauh juga bisa ya. Tapi kalau misalnya kemarin tuh banyak banget yang nanya kalau misalnya di buat outdoor daerah gunung yang ekstrim cocok yang welcome ini recommended, pokoknya orang-orang tuh pada suka banget pakai ini karena udah dites bagus gitu ya, powernya itu 10, benar-benar 10 gitu. Terus dari gitu daya tahannya kuat banget. Dia receive-nya peka juga. Ini kelemahannya cuma di antena doang. Kalau misalnya mau ganti antena pakai yang RH77B gitu. Seperti itu ya. FT yang mana nih Kak? Kak Tri FT 450D. Tokonya di Glodok ya Kak? Iya betul ya Kak. Ada BF UV 16 Pro. Sebentar cek ya. Cek. BF UV 16. Kayaknya belum ada sih. BF UV 16 Pro ada nggak sih nih? BF 16? Nggak ada ya? Nggak ada ya kayak yang BF UV 16 Pro. Kalau FT 450D itu rig ya? 450D. Nggak ada? Ada. Yang D? Oh, ada yang biasa ya Kak Tri ya, FT 450 yang biasa. Oke. Tuh. Oke ya, ini kalau misalnya radio paling enak dipakai tuh yang WLN sih sebenarnya. Makanya ini setiap hari pasti ada yang beli aja ya. Pokoknya kalau misalnya karena ini tuh harganya benar-benar terjangkau, tapi suaranya bagus, spare partnya gampang, apalagi gitu. Apalagi ini kekinian banget ya, bentuknya slim, enteng, nggak ribet. Tinggal samain aja channelnya udah langsung bisa ngomong gitu ya. Kalau misalnya nggak ngerti-ngerti banget sama radio gitu, kalau misalnya pakai ini tuh udah langsung tinggal samain channel, udah bisa langsung connect gitu ya. Jadi udah nggak pakai ribet gitu ya. Terus stylish gitu ya, bentuknya nggak ini. Oke, Kak, untuk dipakai di hutan yang mana bagusnya? Kalau di hutan gambaran kita sih yang ekstrim gitu ya, kadang panas kadang hujan, nggak stabil ya cuacanya, betternya pakai yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jatuh dia masih aman karena dia waterproof, protectionnya IP68, jadi ini bisa tahan air dan tahan debu ya. Ini udah pernah dites dicemplungin ke ember, ini masih oke gitu. Stok kosong atau gimana? Stok kosongnya mana nih Kak? Kalau udah ready yang BF UV, BF UV 16 Pro kabarin. Oke, nanti kalau misalnya BF UV 16 Pro-nya udah ready, ntar dikabarin ya Kak Lucky ya. Oke. Jadi ini kalau misalnya buat di hutan, better yang WR88 plus. Ini ada yang dual band, yang orange ini yang kayak Basarnas, ini yang orange yang dual band. Dia keunggulannya dia ada noise reduction. Jadi kalau misalnya di suara bising, ini bisa dibantu gitu, suaranya bisa diaktifkan mode-nya. Nanti suaranya akan lebih jelas ya keluarnya.
cocok banget kayak misalnya di sirkuit gitu yang daerah-daerah bisik yang anginnya kencang, dia bisa mengurangi suara kebisingan di sekitar kita, di luar suara kita gitu, di luar suara utama gitu ya. Ini recommended banget. Ini fitur-fiturnya sangat mumpuni gitu ya. Terus kalau misalnya yang ini, yang six band, yang sport radio, ini dia di atasnya ini deh, dual band ini fiturnya ini bisa scan frekuensi juga ya. Dan ini ketahan air juga, pernah dicemplungin juga gitu ya. Yang Wirecom itu ada charge USB-nya. Charge USB ada ya? Ini ada charger USB. Belum ada ya? Belum ada ya Kak, yang Wirecom adanya kalau ini perangkatnya kayak kabel datanya aja sih. Nah, ini boleh ini tahan air sih. Cuman kalau misalnya kita habis buka ini nih, buat ear mic-nya, ini perlu dikencengin, bener-bener dikencengin gitu kalau misalnya mau sampai nyemplung gitu ya. Karena ini kalau misalnya sampai, ini rawan banget gitu kalau udah masuk air gitu ya. Jadi ini kalau misalnya mau tahan air tuh bener-bener dikancing banget gitu loh yang di sebelah sini nih. Bener-bener rapet gitu nutupnya. Terus kalau misalnya dia ininya juga, baterainya juga ini benar-benar harus dalam keadaan rapat, kecuali antena ya. Kalau misalnya antenanya kebuka gitu kendor, itu nggak masalah gitu ya, masih tahan air gitu. Ini pernah diuji dan ini powernya juga pernah diuji 10 watt, benar-benar 10 watt gitu ya. Ini dual band, yang ini receive-nya bisa 6 band gitu. Ini recommended banget kalau misalnya, ini ganteng nih pokoknya kalau megang ini, kokoh banget gitu ya, tahan. Oh, masih pakai dock charge ya? Iya Kak, iya Kak Luki, benar-benar masih pakai dock. HT tracking belum ada kayak kalau misalnya yang analog tracking belum ada Kak, kantung ya. Iya, adanya kalau misalnya tracking itu kayak POC sih. Jadi sebenarnya POC yang kayak HT POC itu bisa ini. Kalau tracking itu yang ini sih, yang digitalk bisa sebutan. Sebenarnya mereka bisa tracking gitu ya. Ada yang nyebutnya tracking gitu. Kalau analognya belum ada Kak. Misalnya kayak yang frekuensi 800 ya gitu, yang biasanya orang nyebutnya tracking itu di frekuensi 800 belum ada, kita belum ada HT-nya. Gitu ya. Itu antena Wirecom pakai female kan? Iya, ini pakai SMA female. Tapi kalau misalnya mau diganti, ini ternyata kelemahannya dari Wirecom itu di antenanya ya. Receive jadi kalau misalnya mau ganti pakai RH77B itu lebih cocok gitu ya. Kalau misalnya ada yang pernah nyoba gitu. Jadi ini rekomennya pakai yang RH77B atau yang pokoknya ada antena itu tuh yang 40 sentian. Cuman kelemahannya itu ya agak panjang aja. Tapi kalau misalnya mau yang lebih kecil juga ada. Oke. Udah di ini ya. Pokoknya selalu ada di keranjang itu WLN, ICOM V86 buat touring tuh recommended ya. V86 di frekuensi single band VHF, yang ICOM V86 recommended, dia powernya 7 watt. Terus kalau misalnya dia kalau powernya 7 watt biasanya 7 watt gitu, di power meternya tuh udah pasti 7 watt gitu. Kemarin udah pernah dicek juga. Tapi kalau misalnya kayak Baofeng dia bilang 10 watt powernya, high powernya 10 watt, dia nggak nyampe 10 watt gitu. Kalau dicek 8 wattan gitu ya. Jadi nggak bener-bener kalau misalnya HT Cina gitu. Kalau misalnya HT Jepang biasanya pas gitu. Tapi untuk Wirecom ini kalau 10 watt bener-bener 10 watt gitu ya. Ini udah pernah dicek dan ketahanannya oke. Ini harganya kalau yang dual band ini masih 875. Tapi kalau yang 6 band ini harganya 1 juta. Dan ini best seller banget nih, banyak banget yang nyari. Kalau misalnya yang single band ada yang WR808, ada yang UHF yang 300. Kalau misalnya ada yang nyari UHF di 300, ada di Wirecom 808, powernya juga 10 watt. Oke. Yang di depan Kakak berapaan? Yang ini ya Kak, maksudnya? Ya, yang ini mulai dari 175 untuk yang satuan. Yang satuan tuh yang polos seperti ini ya.
175-nya. Kalau yang loreng harganya 195. Ini untuk kelengkapan standar. Kelengkapan standar ada baterai, ada chargeran adaptornya. Jadi kalau misalnya mau tambah charger duduk sama handsfree-nya itu kelengkapannya beda lagi. Kalau yang polos ini 200, kalau yang loreng ini 220. Jadi bisa dipilih opsinya. Kalau nggak butuh-butuh banget sama chargeran duduk, pilih yang kelengkapan standar aja cukup gitu. Dan lebih murah juga harganya. Dan ini tuh kita juga jual yang kayak baterainya aja atau belt clipnya aja, partnya gampang banget. Udah dimasukin juga di TikTok Shop gitu. Jadi kalau mau beli baterainya aja atau chargerannya hilang, bisa diklik chargerannya aja kayak gitu ya. Karena banyak kemarin juga ada chargerannya hilang, dia ngeklik ya dia beli chargerannya aja bisa gitu. Nggak mesti beli seset lagi gitu ya. Ini tuh oke banget ya, ini single band ya, suaranya keren banget, ini harga terjangkau banget. Jadi kalau beli 200.000 tuh udah pasti udah masih kembalian lagi gitu ya. Terus memuaskan juga karena ini suaranya udah oke banget, kepake banget kalau misalnya tergantung ya aktivitas kita di mana. Kalau misalnya indoor kayak mau bikin acara atau bikin bazar atau misalnya seharian ngurusin kafe gitu, ngobrolnya seputar tim-timnya aja gitu, ini udah oke banget gitu. Terus udah gitu kayak mau bikin acara arisan, organisasi, ini kepake banget gitu ya. Di gedung ini pernah dites 8 lantai itu masih oke banget suaranya gitu. Tapi kalau misalnya buat outdoornya tuh apa dulu nih? Kalau misalnya butuh yang waterproof, better pakai yang Wirecom ini. Tapi kalau misalnya waterproof yang di laut, better yang HT Marine gitu ya, karena proteksinya lebih bagus lagi gitu ya. Sebentar lagi tanggal 2 Juli ya, nanti ada Hari Kelautan Nasional gitu. Nanti ada kita spill HT Marine ya, kayak ICOM M25 gitu. Itu ada fitur khusus untuk kemaritiman, emang buat di laut gitu ya. Jadi kalau misalnya nyemplung gitu dia masih ada fiturnya kayak bisa kedap-kedip gitu ya, ada lampu kedap-kedip kalau misalnya ngapung gitu. Kalau kecemplung dia ngapung ya, nggak tenggelam gitu, terus dia kedap-kedip gitu ya. Jadi kalau misalnya gelap itu masih kelihatan gitu ya. Kalau untuk di laut better yang marine. Tapi kalau misalnya di darat rekomen yang ini ya, yang Wirecom ini. Jadi kalau misalnya kegiatannya ekstrim gitu ya, buat off-road, buat hiking cocok. Jadi terus udah gitu kalau misalnya di sirkuit gitu, apa di pinggir pantai gitu yang anginnya kenceng gitu ya, ini tuh bisa ada fitur noise cancellation ya. Jadi kalau diaktifin itu suara anginnya tuh nggak gitu gitu ya, nggak gitu ngalangin suara utamanya kita gitu. Jadi lebih jelas gitu ya. Ini gampang banget pakainya juga. Bedanya yang six band sama dual band juga di layarnya ya. Kalau misalnya dual band itu ada dual display ya, frekuensinya dual display atas bawah gitu. Kalau misalnya six band ini layarnya tuh triple display ya. Jadi ada frekuensinya ada 1, 2, 3 gitu. Layarnya berwarna juga, cuman nggak full color, ini berwarna aja gitu. Boleh dilihat seperti ini ya. Dan ini suaranya oke juga. Nah, seperti ini ya, berwarna gitu. Beda sama kayak UV5R gitu ya. Itu dia nggak berwarna ya. Dia satu warna gitu, cuman bisa ganti-ganti. Nah, ini keren banget ya. Ini receive-nya oke juga. Jadi recommended gitu. Ketahanannya oke, receive-nya oke, nggak budek gitu ya. Watt-nya juga powerful gitu, dan dia keunggulannya juga nggak main-main gitu ya. Ini kalau misalnya masalah jarak, karena powernya 10 watt mungkin bisa 2-3 km, kalau tergantung lokasi lagi ya. Kalau misalnya lokasinya padat, jadi semakin nggak bisa terlalu jauh gitu. Misalnya kalau di daerah perkotaan atau misalnya di pegunungan tapi padat pemukiman gitu, masih padat pemukimannya, itu banyak pohon-pohon, itu nggak bisa terlalu jauh. Tapi kalau udah lega, lowong gitu ya di atas, itu bisa jauh gitu. Seperti itu kira-kira ya. Oke, itu tadi ya. Ini udah. Terus oh ya, yang untuk PLN itu sebenarnya ada 5 jenis di sini ya.
Ada yang KDC 88 plus, ada itu yang KDC 88 plus tuh bener-bener mirip banget sama yang BF 88S yang kayak gini nih. Dan ini juga ternyata isi frekuensinya 16-16-nya itu sama ya gitu. Yes. Oh iya. Ini udah gue masukin juga nih. Kapan orang barunya? Udah masukin ke TikTok Shop. Oh. Ya. Nah, ini ada yang udah datang lagi ya. S69. Wah, ini yang dicari-cari ini, yang bisa NFC. Yang kemarin ada langsung ludes ya. Ini ternyata digemari sekali ya. S69. Siapa yang sudah mencari-cari nanti akan diinfo ya untuk yang sudah mencari-cari ini berbulan-bulan, karena kemarin datang bulan apa ya, Februari ya, itu langsung sold out gitu ya, karena datangnya nggak banyak juga. Nah seperti ini ya barangnya. Wih, kamera fiturnya udah canggih, terus layarnya lebih lebar dari Tokpot yang seri terakhir, seri N59 ini. Terus next-nya ini yang S69. Nah ini sangat-sangat digemari gitu ya. Cek harga yang mana Kak? S69 ya. S69 sekarang berapa nih? S69 ini harganya masih 4650 ya? Coba ya di dulu. S425. Oh, ini yang S69 harganya 4250 ya. Ini udah ready lagi dan stoknya nggak banyak. Kalau misalnya kemarin yang mencari ini, ternyata tadi barangnya sudah datang. Wow, senang sekali. Ini HTPOC ya, sama Android 9i. Kameranya lebih jernih lagi, layarnya lebih lebar lagi. Ini berarti 1 kiloan. Terus ada NFC-nya. NFC-nya tuh untuk checkpoint ya, kalau misalnya di HT itu bukan untuk top up ya kayak di HP. Dan kameranya ini, kamera belakangnya itu 13 megapiksel, depannya itu 5 megapiksel ya. Jadi udah seru. Ini kapasitas baterainya juga udah lebih besar juga, 4000 mAh. Lengkap ya, satu dusnya ada belt clip, adapter charger, hand strap. Kabel chargernya juga udah Type C ya, yang terbaru. Ada plat besi segelnya. Oke. HT seperti itu harus ada izinnya nggak Kak? Izinnya ya. Izinnya ini poster, ini ada izinnya. HT seperti ini ada izinnya itu ini ya. Yang tipe berapa gitu yang udah ada izinnya itu? N50 ya yang udah ada izinnya itu. Nah ini ya seperti ini ya, furnishingnya udah oke banget ya. Ini pendinginnya rapi banget, dan ini ada dual SIM cardnya. Ini bisa pakai SIM card apa aja ya, kayak XL, Telkomsel gitu. Nah ini NFC-nya di sebelah sini, jadi untuk checkpointnya di sebelah sini. Ini peka sih, pas di tet gitu, di tap langsung apa ada indikasinya gitu. Terus udah gitu ini untuk SIM card. Nah ini nih 4000, iya ini beneran 4000 mAh. Radio VHF Marine ada enggak Kak? Ada yang 330G ada, yang 220 juga ada. Udah di-upload ya kayaknya. Ini HT atau HP? Ini HT. HT VOC ya. Benar-benar seperti HP gitu ya. Cara koneksinya itu menggunakan aplikasi ya. Aplikasinya bisa Walkie Fleet, bisa Zello gitu. Tapi kalau misalnya ada kamera yang seperti ini, udah canggih banget ya, kayak HP gitu ya, HP zaman sekarang gitu ya. Mungkin yang sekarang pasti udah familiar ya sama HT POC yang lagi booming 2-3 tahun terakhir ini gitu ya. Ini merupakan pengembangan dari POC. Kayak misalnya Hytera ada Hi-Talk-nya gitu ya. Kalau yang Tokpot ini better pakai yang
Walkie Fleet, karena fiturnya Walkie Fleet tuh lengkap banget, bisa PTT-nya tuh nggak cuman suara voice-nya doang, tapi bisa PTT video juga. Jadi kalau kita tekan PTT yang di sini, kita bisa sambil transmit video kita, jadi kayak video call aja gitu. Kalau udah dilepas, udah, jadi kita langsung ngirim gitu video kita, kayak gitu ya. Jangkauan berapa kilometer? Karena yang ini ya kak, atau yang depan saya ini. Kalau misalnya yang HTPOC ini jangkauannya tenang, tidak ada batasan. Karena ini pakai WiFi, pakai ngandelin sinyal 4G, jadi ini bisa sampai beribu-ribu kilometer gitu ya. Jadi nggak ada batasan jaraknya, intinya gitu ya. Bisa global gitu. Kemana aja nggak perlu khawatir gitu. Jaraknya nyampe atau enggak, dapat sinyal. Ya, yang penting ada sinyal WiFi-nya gitu ya. Terkoneksi dengan internet, ini udah bisa nyambung kemana-mana gitu pakai. Dan dia bisa cara berhubungan dengan timnya itu ya dengan aplikasi itu tadi yang Walkie Fleet, Zello, TeamSpeak 3 seperti itu. Nah ini coba kita nyalakan ya. Oke, ini antenanya seperti ini ya, antena 4G. Ya, jadi bukan VHF, bukan UHF gitu. Ini 4G gitu ya. Nah, kita nyalakan. Nah, ini sistemnya Android Pie 9 ya, seperti ini. Oke. Pakai pulsa kalau misalnya mau telepon gitu. Kayak kalau misalnya mau pakai aplikasi Walkie Fleet itu sebenarnya pakai, yang penting ada internet aja gitu, nggak usah isi pulsa. Kalau misalnya pulsanya itu untuk kebutuhan telepon itu sendiri gitu. Oke. Siap. Bisa untuk HT laut itu kak, yang mana nih kak? Jangkauan tadi udah ya, jangkauan ini unlimited. Kalau buat laut better pakai yang itu sih, yang HT Marine ya. Nah seperti ini ya tampilannya, touchscreen. Ini benar-benar mirip banget sama N59 ini. Nah seperti ini ya. Kalau Tokpot ini selalu berkembang terus ya. Wah sekarang ini udah ada App Store-nya, jadi ini bisa download langsung ya aplikasi Walkie Fleet. Jadi nggak perlu di connect ke pakai kabel program terus connect masukin aplikasi Walkie Fleet-nya. Jadi ini bisa langsung gitu ya di sini kabar baiknya ya. Ini versi terbaru dari S69 dari yang sebelumnya. Jadi ini udah bisa. Ini tampilannya benar-benar mirip sama yang Tokpot N59. Tapi ini tuh lebih lebar dan fiturnya lebih banyak ya daripada yang N59 ini gitu ya. Dan powernya juga lebih besar ya. Daya baterainya ini, kapasitas baterainya 4000 miliampere ya. Kameranya juga lebih jelas ya, yang kamera depannya 5 megapiksel, belakangnya 13 megapiksel ya. Harganya 4.250.000. Jadi tinggal dimasukin SIM card-nya apa aja GSM. Bisa pakai Excel bisa, Simpati bisa, Telkomsel bisa gitu ya. Sebentar ya. Coba aku lihat itu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini tuh produksi Tokpot yang terbaru S69 ini. Ini bagus banget kalau misalnya untuk tim emergency gitu ya. Nah, ini adalah niatnya, terus ini ada chargerannya. Nah, ini kabel USB-nya untuk ngecasnya udah Type C seperti ini ya, bener-bener kayak smartphone Android tuh. Lihat deh, ini bisa ini loh. Tuh, ini ada di Play Store-nya. Gimana ya? Wow, ini keren banget nih. Kalau misalnya udah punya S69 yang versi sebelumnya, ini belum ada Play Store-nya, tapi kalau yang ini udah ada. Wah, keren banget sih. Ini udah praktis banget ya sekarang. Ini kelihatan ya? Nah, seperti ini ya. Ini udah keren banget sih menurut aku ya. Ini ada
lihat ya di sebelah sini ya NFC-nya. Ini bener-bener pakem, enak banget dipegangnya. Ini nggak berat ya, ini sama sekali nggak berat, ini ringan banget, enak banget dipegangnya. Ya, empuk gitu. PTT-nya juga enak banget. Nah, ini tuh tinggal dikoneksikan aja ke WiFi. Nah, di sini ada ya seperti smartphone, bener-bener mirip. Aduh, nggak kelihatan ya. Jadi ini tinggal dikonekin. Misalnya di sekitar kita ada WiFi gitu, bisa dikonekin bisa langsung download aplikasi Walkie Flip-nya gitu ya. Terus langsung disetting channelnya, langsung bisa dipakai gitu ya. Enaknya tuh dari HTPOC itu ya, kalau misalnya kita habis transmit sesuatu, receive sesuatu ya, jadi kita tuh masih punya datanya gitu ya, masih bisa dia ke record gitu ya, dia nge-save setiap kali kita transmit, setiap kali kita receive gitu, itu bisa ya, masih ada datanya tersimpan. Kalau misalnya analog kan lepas aja gitu, nggak di save, nggak di save lah intinya ya. Kalau di VOC ini di save gitu, gambar apa yang dikirim, transmit apa aja, di sini ada rekamannya, ada recordnya gitu ya kalau VOC itu. Jadi kalau misalnya HT untuk keperluan emergency ini recommended banget ya. Kalau misalnya emergency itu misalnya dia ngelaporin sesuatu, dia nggak cuma ngomong doang tapi ada buktinya gitu, gambarnya. Kayak gimana misalnya ada kebakaran atau ada kecelakaannya seberapa parah, itu bisa di capture gitu ya, bisa dikirim langsung nih seperti ini gitu ya. Di PTT aja gitu, nanti kasih lihat gitu langsung real time, kita bisa komunikasiin semuanya gitu ya. Nggak cuma suara aja tapi gambar juga. Berarti pakai jaringan ya Kak? Iya betul Kak, ini jaringan 4G. Jadi langsung aja di insert SIM card-nya kayak HP biasa, terus langsung di misalnya kalau pulsa tuh biasanya untuk telepon, tapi kalau misalnya untuk terhubung dengan aplikasinya cukup paket data aja gitu. Kalau nggak pakai WiFi gitu. Udah enak banget pakainya gitu ya. Kalau misalnya untuk emergency tuh udah ini bener-bener nolong banget. Jadi pertolongannya juga bener-bener cepet gitu ya. Tindakannya bisa langsung cepet, bisa langsung kebayang gitu. Oh, ini kecelakaannya banyak, korbannya tuh banyak, jadi ambulansnya butuh banyak gitu ya. Jadi langsung datang banyak gitu. Nggak kira-kira dulu, tapi udah tepat gitu ya. Atau kayak kebakaran gitu, wah apinya gede banget gitu ya, kita bisa langsung transmit videonya, wah nih apinya segini nih, kayak butuhnya mobil pemadam kebakarannya tuh butuh banyak ya, kayak 10 truk pemadam kebakaran misalnya ya. Jadi apinya akan bisa segera dipadamkan secepat mungkin. Misalnya seperti itu ya situasinya. Jadi kalau untuk emergency itu akan mempercepat proses pertolongan itu ya, pertolongan pertama gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk organisasi seperti tim SAR gitu-gitu, ini cocok banget sih. Karena ini juga misalnya untuk memastikan kembali kalau misalnya tadi apa yang kita omongin benar apa enggak, jadi bisa dievaluasi lagi. Tadi yang ngomong ini tuh dia ngomong ini tuh bisa ke record kan, jadi bisa dievaluasi lagi gitu. Kenapa nggak pakai HP sekalian Kak? Kalau misalnya pakai HP, sebenarnya ini kualitas suaranya tuh jauh lebih oke dari HP gitu ya. Karena ini didesain kalau HP tuh ini kualitas suaranya tuh DMR gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai HP tuh nggak recommended untuk beda fungsi sih sebenarnya gitu. Kalau pakai HP sebenarnya juga bisa, cuman kan fungsi dari HP itu sendiri sama HT itu sendiri beda gitu. Misalnya kita emang fokus untuk komunikasi, better pakai yang HTTOS seperti ini. Kalau HP ada lagi fungsinya, misalnya bisa download aplikasi lain-lain, misalnya kayak untuk TikTok segala macam kan nggak bisa ya pakai fungsinya beda lagi gitu ya. Kalau HP bisa download banyak aplikasi, kalau ini tuh khusus untuk komunikasi. Jadi ini support untuk komunikasi. Jadi untuk standby PTT gitu ya. Jadi ini benar-benar multifungsi gitu ya. Jadi tergantung kegunaannya juga. Kalau misalnya kita sehari-hari untuk untuk komunikasi gitu, better pakai yang ini gitu. Tapi kalau misalnya
kita membutuhkan banyak aplikasi kayak untuk main sosmed, ini kan nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk sosial media, untuk kerjaan itu better pakai yang smartphone. Tapi kalau untuk yang komunikasi better yang POC kayak gini gitu. Karena ini kualitas suaranya nggak sekenceng di HP juga gitu ya. Dan ini standby juga untuk kebutuhan komunikasi gitu ya. Jadi dia bisa auto standby kalau misalnya dia kita ada aplikasi walkie talkie-nya ini gitu, support. HT yang kecil berapa harganya, Mbak? Wah, ini sangat-sangat terjangkau nih kalau yang kecil ini. Ini HT analog single band UHF 400 sampai 470 ya. Jadi ini kalau misalnya buat di indoor kayak acara wedding atau event organizer atau organisasi, ini udah cukup gitu ya, udah cukup jangkauannya di dalam gedung 8 lantai ini udah cover gitu ya. Ini harganya mulai dari 175. Untuk yang satuannya yang ini yang polos nih. Kalau misalnya yang loreng ini harganya 195. Seperti itu ya. Wah, terima kasih Kakak Zaris my name. Semangat. Wah, jadi makin semangat nih, udah mau jam 6, udah ada yang mau sholat Jumat sih, apa sebetulnya sholat maghrib, boleh sholat maghrib dulu ya gitu. Jadi jangan takut, besok-besok masih ada live selanjutnya gitu. Jarak jauhnya 700 meter sampai 1 kilometer. Jadi kalau misalnya untuk single band UHF untuk di dalam gedung recommended yang ini gitu. Ini udah cukup. Kalau misalnya pemakaian di basement yang susah sinyal, ini bisa ya di dalam lift kayak gitu-gitu. Dan ini udah cukup. Misalnya kita mau bikin acara bazar atau misalnya kita mau maintain cafe kita yang areanya luas gitu ya di gedung gitu ya, kita mau koordinasi sama tim, ini udah cukup banget gitu ya untuk yang WLN VHF. Dan WLN ini yang UHF ini ada banyak variannya juga ya, ada 5 variannya. Kalau misalnya kemarin ada yang nyari yang frekuensinya di VHF, itu ada yang tipenya KDUV1. KDUV1 di sebelah sini. Ini benar-benar mirip kayak UV5R ya. Nah, ini yang bisa VHF. Ini bedanya sama yang sebelumnya. Ini suaranya lebih bagus gitu ya, lebih keren. Nggak cempreng gitu ya. Jadi ini suaranya oke banget ya. Kalau WLN ini keunggulannya emang suaranya keren gitu ya, kenceng, jelas, jernih, harganya juga terjangkau gitu. Dia dan ringan banget, HT-nya tuh ringan banget, stylish, slim gitu ya. Terus banyak variannya juga ya. Misalnya bosen sama yang hitam-hitam aja, di sini ada loreng-lorengnya gitu. Terus kalau misalnya suka yang ada LED display, ini yang KDC 100 yang seperti ini. Nah, ini ada indikatornya. Kalau suka yang ada indikatornya kayak gini, pilihnya KDC 100 gitu ya. Dia ada indikator baterainya, sinyalnya seberapa kuat, channelnya seberapa. Channelnya semua rata-rata 16. Ada 16 channel frekuensinya UHF gitu ya. Tapi kalau misalnya beda tipe, itu perlu diprogram dulu seperti itu. Yang paling jauh jangkauan yang mana, Kak? Yang paling jauh sih udah pasti POC gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kemana beribu-ribu kilometer juga ini bisa gitu, karena jaringannya 4G gitu ya. Kalau paling jauh. Tapi kalau misalnya dibanding dari HT analog, mungkin yang powernya paling besar itu bisa lebih jauh daripada yang powernya kecil, indikatornya kayak gitu. Terus udah gitu untuk yang jaraknya semakin banyak penghalang itu kan semakin nggak bisa jauh. Tapi kalau misalnya lega gitu ya daerahnya, itu bisa semakin jauh gitu. Sebentar ya. VHF yang mirip UV5R berapaan, Kak? Itu harganya 375 kan nih yang ini. Ini keren banget ini suaranya. Dan ini recommended banget karena suaranya jernih. Terus udah gitu tampilan layarnya juga lebih lengkap ya, ada displaynya ini. Nah, ini Rogernya lagi diaktifin sini. Aduh, nggak kelihatan ya kalau di layar sini. Bentar ya. Memang bebas dipakai masyarakat ya. Yang mana nih, Kak? Kalau misalnya yang WLN ini kita udah ada izin pasalnya. Kalau misalnya untuk pemakaian izin frekuensi itu bisa daftar gitu ya.
harganya dong dicantumin. Harga yang mana nih? Sudah ada di keranjang kuning ya, Kak. Buat yang di perumahan aja berapa? Ini yang buat perumahan sangat-sangat terjangkau ya. Ini udah di izin postelnya. Untuk di perumahan itu kalau misalnya perumahannya di dalam ruangan, misalnya di indoor ya. Misalnya di rumah, oh ya kemarin tuh ini ya cerita sedikit gitu ya. Ada yang kena COVID ya satu keluarga gitu. Mereka pakai yang WLAN ini gitu ya. Dari lantai 3 ke lantai 1 tuh tinggal transmit receive tuh udah enak pakai ini gitu ya, terjangkau. Ini harganya cuman 175 aja gitu ya untuk yang standarnya. 200.000 juga kembalian, apalagi pakai TikTok Shop begitu dapat diskon lagi gitu ya. Sebentar. Oke, satu-satu sebentar ya. Mbak Dia, help me. Ini kayak berurutan nih. Jangkauan yang 100 km, 200 km yang mana Kak? Yang HTPOC yang seperti ini bisa ya. Nah, ini pakai jaringan 4G bisa ratusan kilometer, ribuan kilometer juga bisa. Gitu ya. Oke. Baik, masih bersama Hanika. Wah, ini kakak yang kemarin nih kayaknya. Ganti lagi nih frekuensinya. Kemarin 107,7 ya. Apa kabar? Tentunya baik ya. Baik banget. Yang dipegang kakak itu harganya berapa? Yang ini ya, harganya ini yang S69 udah dimasukin ke TikTok Shop juga, harganya 4.250 ya. Ini Tokpot S69. Oke, yang jarak 1 kilo ada, ini bisa 1 kilo, misalnya ini tergantung ya. Kalau misalnya agak lega, ini ada yang pernah ngetes 2 kilometer masih bisa ya, tapi lega gitu. Icon V80 berapa Kak? Itu kosong ya Kak. Untuk V80 itu diganti sama yang V86, harganya 1.850.000 V86. Oke ya Kak. Ban dalam udah dijawab ya Kak. Sebentar. Jarak berapa paling jauh Kak Gensa? Yang mana nih? HT-nya Kak? Kak Niko, kalau jangkauannya 100 km ada Kakak? Ada Kak, untuk HTPOC ya. HTPOC bisa sampai ratusan ribuan kilometer ya. Oke, sudah dijawab ya. Terima kasih. Kalau yang paketan ada nggak Kak? Maksudnya yang satu box dapat 2 ada ya? Satu box isinya 2, maksudnya 2 radio berserta kelengkapannya ada yang seperti ini. Yang di depan ini ya. Misalnya yang WLN KDC 1 ini bisa satu box sepasang ya, judulnya sepasang. Yang ada sepasang berarti dapat 2 ya. Dapat 2 HT. Sama yang KDC ini ya, KDC 100 ini juga bisa sepasang. Nah, yang ini yang ada LED-nya. Sepasang ini 555 ya, lengkap. Terus kalau yang ini sepasang harganya mulai 385 sampai 425. WLN 05 yang etalase nomor 5 ya. Jaraknya berapa? Yang WLN KDC 1 plus ya. Jarak itu powernya nggak nyampe 5 ya. Dan sekitar 2 ya. Itu nggak terlalu jauh jaraknya ya. Itu bisa 700 sampai 1 km tergantung lokasinya. Kalau misalnya untuk acara-acara di dalam ruangan, di dalam gedung itu udah cukup sih penggunaannya ya. Terus kalian sudah ya, udah dijawab Kak Nando. Mau Kak? Silakan di order ya Kak. Jangan lupa klaim vouchernya kalau ada vouchernya ya. Sama ongkos. Kenapa susah banget sih ngomongnya? Ongkos kirim. Singkatannya ongkir. Oke. Kak Gens tetap pakai kartu ya. Kalau yang POC pakai kartu. Kalau misalnya nggak pakai kartu, yang penting tersambung dengan WiFi gitu ya. Pokoknya ada jaringan internet, aplikasinya bisa berguna gitu. Kayak misalnya kayak WA aja gitu. Ada internet, udah bisa koneksi kemana-mana gitu. Rick, selain Yesu apa Kak? Ada Wirecom yang mini ada. Rignya untuk di mana nih Kak? Kalau yang Merin ada juga yang ICOM 220 sama 330G itu juga ada.
Spill yang sepasang Kak, yang loreng. Siap. KDC 100U jarak berapa? Sama ya. Ini nggak nyampe 5 watt powernya, bisa 1 sampai 2 km tergantung lokasinya. Oke ya, yang sepasang. Di sini kita punya sepasang yang tipe WLN KDC 1 ya, yang kayak depan sini. Untuk yang loreng sepertinya masih ada di gudang. Ini yang standby, ini yang polos ya. Nah, kalau yang loreng nanti dapatnya dua-dua sama loreng-loreng gitu. Misalnya lorengnya hijau, dapatnya loreng hijau dua-duanya gitu. Nggak bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi ada adapternya. Kalau misalnya sepasang itu port USB-nya ada 2 seperti ini ya. Terus ada baterainya 2 1500 mAh seperti ini yang kecil. Terus ada kabel USB-nya nanti dapat 2 ya. Ini yang USB-nya yang tipe ini ya, yang mini USB yang agak tebelan gitu. Terus ini ada 2 radionya. Ada manual usernya. Nah, ini ada 2 ya radionya ya. Kita buka ya. Nah, ini dalam kondisi udah terpasang belt clipnya. Kalau WLN itu belt clipnya benar-benar super simple, nggak pakai baut-bautan ya, tinggal klek-klek aja udah langsung nancep gitu. Udah super simple desainnya gitu, karena mereka emang desain yang terbaru gitu untuk generasi kinian ya. Nggak pakai ribet pokoknya. Ini bukanya dari sini. Udah diisi aja baterainya gitu. Nah, seperti ini udah ada izin postelnya ya, dan ini ada hologram stikernya, dan ini semuanya original. Nah, ini suaranya keren banget ya kalau nyala. Dan makainya itu super duper gampang. Kalau misalnya basic pasang dulu tinggal konekin samain channel 2 sama 2, 3 sama 3, itu udah langsung bisa ngomong gitu. Udah langsung bisa connect. Tapi kalau misalnya beda tipe, kayak misalnya WLN KDC 1 plus kayak gini sama yang WLN KDC 1 yang biasa itu harus diprogram dulu. Nah, misalnya seperti ini ya, ini baru aja diprogram sama Mang Adol. Wah, ini ternyata sudah habis baterainya emang. Jadi tidak bisa dicoba ya. Nah, pokoknya kalau misalnya sesama tipe kayak gini udah tinggal disamain aja channelnya. Ini mati juga. Gimana dong? Ini deh. Nggak dicas. Ini nggak ada yang jalan. Baterainya. Oke. Coba kita ganti baterai deh. Ini. Oke. Baterai tahan berapa lama? 2 hari pemakaian full bisa ya. Ini kalau ngecas sih 2 hari sekali. Lokasi di mana Kakak? Di Jakarta Barat. Lokasinya di Harko Glodok. Harko Glodok ya, bukan HWI atau LTC gitu-gitu. Itu yang pokoknya yang gedungnya warna merah. Terima kasih Uci. Ya, gedungnya merah. Pokoknya yang halte busway terbaru itu seberangnya gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya untuk mampir gitu ke sini. Di lokasinya di Harko Blok ya. Lantai 2, Blok Delta 43 sampai 45 gitu ya. Oke, terima kasih Kakak sudah membantu menjawab. Etalase berapa paket isi 2? Sebentar, kita coba cek dulu yang isi 2. Judulnya sepasang, dia aku taruhnya di mana ya? Yang sepasang di mana lagi? Sebentar ya, dicari dulu. Wah, sama kayaknya. Wah, belum di add produk ternyata. Sebentar ya, kayak kemis nih. Oke, ditampilkan nih yang sepasang ya. Kelamaan nggak nih? Masih nunggu nggak nih? Udah pada mau sholat belum nih? Nah, ini dia nih yang sepasang, yang warna hijau ya. Set. Oke. Di etalase sepasang. Yang sepasang ini etalase nomor 3. Etalase nomor 3, maaf. Baru lihat. Bisa COD enggak? Belum bisa ya, Kak. Boleh langsung ke toko atau pengiriman reguler gitu ya. Etalase nomor 26 ada apa ya? Etalase nomor 26.
Etalase nomor 26 Yaesu FT4X ya. Itu yang bisa crossband. Mana ya? Sudah ada di sini sebenarnya. Nah, ini dia. Ini super mini. Lucu ya Yaesu ini. FT4X recommended juga, ini bisa crossband, bisa kita standby-nya di VHF. Tapi nanti kalau ada yang masuk UHF dia bisa langsung connect gitu ya. Dan ini receive-nya oke, suaranya oke. Ini untuk Yaesu ini dual band, bisa VHF, bisa UHF gitu ya. Lalu Dalcom 9000, ya Mbak Dia ya. Nggak ada ya Kak, Dalcom 9000. Mohon maaf Kak Jai. Oke, yang nomor 26 tadi sudah. Lalu nomor 14 Steel. Siap. Coba di scroll. Nomor 14. Coba menyipit. Itu Bafeng UV82 ya. Itu seru banget ya UV82 yang di sini. Kebetulan itu yang 5 watt ya, yang di keranjang ini. Itu yang keranjang nomor 14 sebentar ya. Ada bangnya tadi. Iya bangnya. Sekarang bingung orang bingung. Malah deh, itu tegur yang mana antar, jadi gitu. Waktu tegur yang antar. Jadi ngambil. Nah, ini dia ya. UV82 ini harganya sangat terjangkau, terus udah gitu PTT-nya ini unik ya, dia ada 2 gitu. Jadi bisa misalnya di atas itu settingnya VHF. Kalau misalnya mau pakai VHF, tinggal misalnya di atas sudah setting VHF, langsung tekan PTT yang di atas gitu, langsung bisa ngomong mencet gitu, nggak usah switch lagi gitu kayak biasa. Ini juga harganya terjangkau ya, 400 ribuan. Dual band, favorit juga itu V82 ya. Terus. Oke ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri live ini. Terima kasih banget yang sudah menonton. Wah, seneng banget ya deh. Nah, tadi tuh pengen banget nyobain ini ke distract mulu ya. Ini udah diisi baterainya full ya. Ini yang tipe KDC 11 ya, bedanya nih yang sama yang KDC 1 biasa. Izin follow silakan Kak. Oke ya, ini bedanya itu kalau yang KDC 1 Plus itu depannya ini keren banget nih, coba ya lihat. Set. Wih, keren banget kan? Ini depannya ada LED display kayak gini. Nah, channelnya langsung kelihatan gitu. Ini tinggal disamain channelnya, udah bisa langsung ngomong. Enak banget ya. Channel berapa nih? 5 deh, 5 ya. 5. Oke, kita langsung ngomong. Tes. KDC 1 Plus putih, KDC 1 Plus. Wah, keren banget ya ini. Kalau receive dia muter-muter warna hijau gitu ya. Selalu ya kalau misalnya receive tuh warna indikator warnanya tuh biasanya hijau gitu. Kalau transmit tuh warna merah. Kita balikin ya. Tes. KDC 1 Plus warna merah. Wah, keren banget. Emang parah ya. Ini udah super gampang. Ini ada 16 channel, mau setting di channel mana buat ngomong, tinggal di setting sendiri. Kalau nggak mau nggak terlalu ngerti gitu ya setting frekuensi, pakai ini tuh udah paling enak. Simple, gampang, ringkes gitu ya. Spare part-nya gampang, harganya terjangkau, apalagi coba gitu ya. Udah paling enak deh. Berapa kilo Kakak? Karena ini powernya nggak sampai 5, jadi ini tidak bisa sampai jauh-jauh banget gitu ya. Jadi kalau misalnya, karena peruntukannya juga kayak untuk acara-acara gitu, kayak di wedding, kayak acara misalnya ulang tahun, arisan, atau organisasi gitu ya, di dalam gedung, ini udah cukup banget gitu ya. Jadi udah enak banget pakainya, emang banyak banget kayak masyarakat perkotaan itu membutuhkan alat komunikasi yang kayak gini udah cukup banget gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ya tergantung sih, kalau misalnya gunanya untuk pekerjaan yang kayak I.O, planner, kayak event planner gitu, ini udah enak banget sih. Jangkauannya 700 sampai 1 kilometer udah cukup banget gitu ya. Kalau misalnya lebih jauh lagi,
Outdoor kita rekomend yang Wearcom ini ya. Sekali lagi Wearcom dual band sama six band ini udah recommended banget. Nggak pakai ragu gitu ya. Ini udah enak banget pakainya kalau misalnya di Indonesia itu yang cuacanya kadang hujan, kadang panas gitu. Pakai ini udah aman banget gitu. Mau jatuh sedikit juga udah masih enak gitu. Suaranya juga buat radio enak banget ini gitu ya. Ini lengkap banget deh pokoknya udah tahan lama. Luar pokoknya ini baterainya juga kapasitasnya besar terus gitu. Fitur-fiturnya banyak banget yang oke ya. Cuman kalau antenanya disaranin yang RH77B itu tadi gitu ya. Untuk receive yang lebih peka dan itu udah cover Orari kalau yang the antena yang RH77B itu. Oke ya. Sebentar, coba menyipit lagi. Kita baca lagi ya. Baca typing. Kakak coba tes pakai handsfree-nya. Kalau bicara dipencet tidak. Yang mana nih? Connect sama KDC 1 bisa nggak? Yang ini ya, KDC 1 Plus ya? Connect ke KDC 1 itu perlu diprogram dulu gitu ya. Kemarin itu coba diprogram dulu yang ini. Nggak bisa langsung gitu. Misalnya pas buka kardus, pasang baterai, langsung connect sama KDC 1 yang beda tipe kayak gini, itu nggak bisa connect ya. Jadi masih diprogram dulu. Ini ada softwarenya sama kabel programnya juga. Baru bisa connect gitu ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Sebentar lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Sampai jumpa di esok hari. Terima kasih yang sudah mengikuti. Kita sambil merapi-rapihkan ya. Ada yang belum terjawab nggak ya? Yang dipegang mana nih? Yang ini ya, KDC 1 Plus. Yang ini bukan nih, Kak? Pakai earmic-nya ada nggak ya di sini ya? Sebentar ya. Coba ditelusuri. Adakah earmic? Wah, earmic-nya belum ketemu nih. Wah, earmic-nya belum ketemu, jadi mungkin besok ya disiapin lagi untuk earmic, headset gitu ya. Besok kita siapin lagi ya. Yang kemarin nanyain Rick udah clear ya. Hari ini udah di unboxing juga. Oke, posting sekarang. Check live and stream and oke, bentar lagi